الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk-masuk al-fadhail tarawih. Sebagaimana sampaikan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Keistimewaan daripada orang-orang yang mau jamaah umat yang menjalankan sholat tarawih, sebagaimana sampaikan baginda Rasul, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban kharaja dzunubihi kama yaumi waladatul ummuh. Barang siapa yang mau melaksanakan qiyam ay sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka janji yang akan diberikannya adalah nanti setelah selesai Ramadan diibaratkan bagaikan bayi baru lahir. Ini keistimewaan daripada sholat tarawih. Juga Sayyidina Ali, beliau juga meriwayatkan salah satu keistimewaan dari hari per hari yang dilakukan oleh jamaah ini bernilai sangat luar biasa. Bila mana kita melaksanakan tarawih di hari yang ketiga, wa fi lailatul salis yunadi mulkun min tahtal arash istanafa amalu ghufralakum wa taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketiga, maka di situ para malaikat ini memberikan pengumuman, undang-undang. Di malaikat itu mengucapkan di tahtal arash, di dua arash. Para malaikat mengucapkan, bersungguh-sungguhlah engkau beramal, khususnya di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah engkau beramal, karena dengan begitu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lewat. Dosa-dosa yang telah kita lakukan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana keistimewaan melaksanakan sholat tarawih di hari yang ketiga. Afilatul rabi' lahum min al-ujrah masalul qira'at Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran wal Furqan Al-Quran. Keistimewaan seseorang yang melaksanakan sholat tarawih sampai malam keempat ini syaratnya nggak boleh diculik-culik. Satu, nongol. 2, 3, hilang. 4, nongol. Hilang nongol gak dapat. Harus istiqomah tanpa aksen mulai dari awal sampai akhir. Syaratnya bersama-sama dengan imam mulai takbir sampai salam. Itu berarti komitmen. Ora kados imam itu hal-halih. Bersama-sama awal sampai akhir. Manut imame, lah imame sampai 50 rakaat, ikut 50 rakaat. Lele. Kita seia sekata antara imam sama makmum. Rata-rata makmum imamnya ditahu ikan alih. Tegone. Untung imam-imam di suatu yang sabar-sabar ditinggal menang. Walaupun main Pak RT menang, Pak RT nggak nafsu juga. Santai. Ya begitulah. Barang siapa yang tarawih sampai malam keempat, lahu ujrah. Maka pahalanya apa? Pahalanya itu bagaikan seseorang membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, membaca kitab Zabur, membaca kitab Quran. 4 kitab ya, pahalanya sebagaimana orang membaca 4 kitab. Sementara kita 1 aja nggak tamat-tamat ya kan.
Insyaallah nanti malam ya, nanti malam pada sholat pada sholat tarawih kita akan bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bapak-bapaknya sampai 10 kali khatam. Makanya ditanya bayar 10 kali. Tasin dilawan ya kan. Ibu-ibunya kayak kemarin 5 kali atau 6 kali ibunya. Ya itulah bagaimana tidak indah, termasuk yang diidam-idamkan, yang dirindukan oleh surga adalah tahlil Quran, yang banyak membaca Al-Quran. Yakin aja Ustaz, nanti Al-Quran akan menjelma sebagai makhluk yang akan menjadi syafaat daripada kita semua. Terus pokoknya positive thinking aja, aman. Ini keistimewaannya. Moco ora tahu ya kan? Ora tahu moco. Tapi begitu mau terawih sampai ke 4 malam, nilai pahalanya seperti ya tidak sama, namanya juga seperti anak yang kembar, seperti buah pinang dibelah 2 ya, tapi nggak podo, pasti ada bedanya. Seperti, tapi pahalanya luar biasa. Ini terawih yang keempat. Kemudian wabiladil khamis atau ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Masyaallah, ngerinya ya kan. Barang siapa yang terawih di malam yang kelima, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya orang itu yang sholat di Masjidil Haram, 2 sholat di Masjidil Aqsa, di Masjidil Nabawi Madinah, dan sholat di Masjidil Aqsa. Kita bayangkan kita mau sholat Masjidil Haram tuh biayanya banyak Pak, paling murah 30 juta baru sampai di sana loh. Baru bisa di sana. Lah jenengan ini yang masjid nih lah sampai ping 5 Mas. Wong ngono saking bandel ya ora gelem. Nah, 30 juta baru sampai di sana. Iya gitu. Pahala sholat di Masjidil Haram itu kata Rasulullah, kabar dari Rasulullah, bahwasanya seseorang yang sholat di Masjidil Haram itu sama seperti 100.000 kali sholat di Masjid Syuhada. 100.000. Iya gitu. Umurnya udah sampai 1.000. Jadi nilai sholat di makanya nilainya memang mahal ya. Jadi nilai sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan sholat 2 rakaat 100.000 kali. 100.000 kali loh Pak. Nah, kalau di Syuhada ya kan. Kalau sehari 5 kali 100.000 berapa kali? Itu di Masjidil Haram. Yukur ini yang Masjid Syuhada malam yang ke 5. Ini tok iki lho. Masyaallah. Mau semono ya banyak yang enggak mau ini. Angel sembuh. Angel. Karepe piye ya ora ngerti. Yang kedua, sebagaimana pahalanya sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Jadi barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat 1000 kali sholat di Masjid
syuhada. 1000 kali Masjid Nabawi turun. Nah, Masjid Syuhada di 1000 kali sholat di Masjid Nabawi. Tapi yang ngerti biayanya 30 juta. Baru sampai di sana. Mahal, Pak. Semono ya. Yang ketiga, barang siapa yang sholat tarawih sampai hari kelima, maka pahalanya sebagaimana sholat di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu 2 rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 2 rakaat 500 kali di Masjid Syuhada. Wis dipengni kan telu nih. Telu oleh 100.000 tambah 1000 tambah 500.000. Kira kan? Wes ra karo anake yo. Ra karo anake. Tapi jangan sampai beleng-beleng ya. Beleng-beleng gimana? Sudah sampai di Masjidil Haram, bar umroh, bar haji. Habis itu di Indonesia enggak mau sholat. Kenapa enggak mau sholat? Masih banyak apa itu celengane. Sampai di rumah nggak mau sholat. Kenapa nggak sholat loh? Di sana kan 1000 kali, di sana kan 100.000 kali. Kalau di rumah nggak sholat nggak apa-apa, masih banyak celengane. Walah itu kacau gitu kiai. Wong kacau jenenge semono kuwi. Ngopine kurang jauh. Iya, nek Arab iku lek sholat madhepe nyang ndi-ndi ngetan lor-lor idul. Iku nek Arab. Indonesia ya kudu ngono dong, sing dingot kan Arab Saudi. Akhirnya mulai sholatnya sembuh barang madhepe. Ruwet ngene wis. Angel. Itu nilai pahalanya orang yang terawih di hari yang kelima. Jadi bagaimana Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang sholat di Masjidil Haram, orang sholat di Masjidil Aqsa, orang sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Madinah. Ini hebatnya. Kur ini yang Masjid Syuhada 5 malam. Wabil hadis yang keenam, Allah Ta'ala thawaba min tawfi baitil bahayu musawaba min tawfi baitil ma'mur wa istaghfirullahu kulli qajaran madar. Barang siapa yang terawih sampai malam keenam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sebagaimana orang yang tawaf di Mekah. Loh, kita ingat tawaf di Mekah regane ya 30 yuta baru nyampe. Ini kalau terawih sampai hari ke-6 mendapatkan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Mekah Mukarramah. Ya, rumah pedang keamanan, rumah kedamaian, kemakmuran. Jadi seperti orang tawaf. Pahalanya bagaikan pahalanya orang yang tawaf di Masjidil Haram. Bila mana kita ini terawih sampai di hari yang ke-6. Wa yastallahu kullu hajarin wa madarin. Kemudian juga mendapat pahalanya orang yang sa'i. Jadi mulai dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, batu-batu yang ada di Mekah, batu-batu yang ada di Bukit Sofa dan Marwah, ini semuanya memohonkan ampunan kepada umat Muhammad yang mau tarawih sampai hari yang kuping yang ora dirimo. Tapi maklum mau berangkat itu sudah luar biasa ya kan. Sini coba-coba kalau hari yang ke-6
Hebat, luar biasa, luar biasa. Ini pahalanya tarawih, makanya ya, namanya juga sholat khusus, sholat yang spesial, sholat khusus buat umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi tisabek wa ka'annama adraka Musa alaihi salam manasura ala fir'aun wa hamana fil tisabek. Barang siapa yang tarweh sampai malam yang ketujuh, maka mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabiullah Musa yang saat itu menenggelamkan Kang Fir'aun. Nah, jadi perjuangan Nabiullah Musa untuk melawan Kang Fir'aun dan Haman ini perjuangan yang sangat luar biasa. Ini kalau umat Muhammad, untuk umat Muhammad ini terawih di malam yang ketujuh, ya, malam ketujuh itu mendapatkan pahala sebagaimana perjuangannya Nabiullah Musa. Hebat. Walaupun toh kita tidak punya tongkat, ya kan? Ada punya tongkat kah? Nabi Musa kan dua tongkat, kita tidak punya tongkat, tapi ya dahsyat, ya kan? Memberatkan pahala. Ini hebatnya. Ini keistimewaan ini keistimewaan itu hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Karena tarawih tidak ada yang melakukan, umat sebelumnya tidak ada sholat tarawih. Orang enak sholat tarawih sebelumnya itu. Hanya umat Rasulullah yang mendapati kesunahan untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian hari yang ke berapa? 8. Nah, lesing jeru yang ngerti, lesing jopo-jopo ndak tahu. Wa fi lagi samin atau Ibrahim alaihissalam. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabiullah Ibrahim di dalam jihad fisabilillah. Ini luar biasa. Tidak bisa kebayang perjuangan alaihi kalimatillah Nabi Ibrahim. Yang mana yang diperjuangkan adalah anak buahnya adalah Namrud. Wa bila tasik wa ka'annama adullah ibadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang siapa yang puasa tarawih di hari yang ke-9, maka sama halnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya Nabi alaihi salatu wasallam. Dari ibadahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi nilainya. Nilainya itu diibaratkan bagaimana baginda Rasul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu tinggi. Apabila terhasil yarzuqullah Taala ma'akhir dunya wal akhirah. Barang siapa yang tarawih sampai di hari yang ke-10, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sementara kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan selalu berdoa begitu. Dungu terus supaya mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Karena memang Allah itu di dalam hadisnya tidak pernah mengumpulkan dua hal. Mengumpulkan dua hal itu yaitu kebahagiaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat, atau kesengsaraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi dalam pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa yang di dunianya kok
bahagia karena kenikmatan dunia, di dunianya merasa bebas, merasa senang, merasa bahagia dengan kenikmatan dunia, maka nanti pada akhirnya di akhirat akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, barang siapa yang di dunia ini merasa susah, gelisah, sengsara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan yang tiada tara. Sementara bagi orang yang tarweh sampai di malam yang ke-9, maka mendapatkan di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Itu hebatnya. Artinya di dunianya selalu tekun ibadah, taat kepada Allah, maka nanti di akhirat juga akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini rata-rata kalau kita itu kan sebagaimana yang tadi sabda baginda Rasul, dan dunia rasa-rasa ibadah, berat merasa ibadah, tapi keinginannya di dunianya bahagia. Ini yang susah, ya kan? Ini yang susah. Masa kecil selalu bahagia, masa remaja foya-foya, sudah tua kaya raya. Begitu meninggal masuk cita-cita dari udah Disney ya sebenarnya. Maunya manusia aja begitu, yang enak-enak, nggak mau kalau yang tidak enak. Maunya yang enak-enak. Wabillahi tasik bakaan nama Tuhan ibn Qadim. Wabillahi asyir 10 ya Rasulullah Ta'ala khairul dunya wa akhirah. Barang siapa yang tarweh sampai malam ke-10, maka Allah akan memberikan kebaikan, baik kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Modale mung tarweh sampai malam ke-10. Wes aku traweh tok ora puasa. Ajar ae ya kan. Suwen. Enak betul. Traweh tok ora puasa. Yo. Bagaimana Abdullah dunia. Wabillahi hadi asyar. Barang siapa yang traweh sampai ini. Jadi hitungannya nanti bisa pedoman ya. Rasa golek dalil, hitungane iki wis teko ya roh iku piro ya traweh sing ditandatangani karo Sayyidina Ali, sing ditandatangani karo Sayyidina Umar, ya itu berapa jumlahnya, yang ditandatangani Sayyidina Utsman, yang ditandatangani oleh Imam Syafi'i, ya itu semua tanda tangannya, ada tanda tangannya itu nah. Yang di ACC ini yang sanad begini nih maksudku, yang bersanad begini nih. Kalau sudah amaliyah kita bersanad, sudahlah kita happy ending, insya Allah, ya kan? Happy ending. Wabillahi hadi asyar. Barang siapa yang terawih sampai ke-11, yang kharuju minat dunya kayak mulida min batni ummih. Barang siapa yang taraweh sampai di malam yang 11, maka mereka semuanya diibaratkan bagaikan bayi keluar dari perut ibunya, bagaikan bayi baru lahir, jadi tanpa dosa, betul-betul menjadi manusia yang sejatinya manusia yang sesungguhnya manusia, bukan manusia jadi-jadian. Kita kan kebanyakan manusia jadi-jadian.
Tapi nilai pahala orang yang berterawih sampai malam yang ke-11 itu betul-betul diibaratkan bagaikan manusia yang sejatinya manusia. Jadi hak asli kemurnian manusia itu ya sebagaimana bayi baru lahir. Jadi tanpa dosa, tidak punya dosa sama sekali, tidak punya kekuatan, tidak punya kecerdasan, tidak punya kekayaan. Ya itulah. Makanya sering saya sampaikan pesan baginda Rasul ini dalam hidup itu jangan lupa dengan dua hal. Bagaimana di saat kita ini dilahirkan dan bagaimana saat kita ini manusia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilahirkan procot yakin tidak ada bayi baru lahir langsung pakai dasi. Tidak ada kan? Tidak ada bayi langsung lahir sudah punya Fortuner. Wah. Tidak ada bayi lahir langsung ngomong mak mimi, tidak ada ya. Ada yang ngek. Tidak bisa apa-apa, mau makan aja minta tolong, mau makan teriak, mau teriak, mau pipis teriak, itu cuma teriak tok, itulah bayi. Tidak punya kekayaan sama sekali. Orang iso hitung-hitung 1 sampai 10 ya belum menemukan ya kan, bayi lahir 1, 2, 3 belum juga ada. Ya itulah. Jadi kalau kita ini selalu ingat terhadap fitrah manusia yang bodoh, manusia yang miskin, fakir, manusia lemah, yakin tidak ada kok sifat sombong menempel dalam diri itu tidak ada sifat sombongnya, tidak ada, karena merasa rendah serendah-rendahnya, merasa bodoh sebodoh-bodohnya, dan merasa lemah selemah-lemahnya, menganggap orang selalu ada di atas dirinya. Itu menganggap orang itu selalu yang lebih baik daripada dia, menganggap orang itu selalu lebih kaya daripada dia, menganggap orang itu selalu lebih cerdas daripada dia. Maka itu nanti sifat tawadhu itu akan terpancar di dalam diri. Orang itu sombong kan karena hiasan-hiasan dunia, duit akeh akhirnya pendidik kan, diwehi pangkat dhuwur pendidik kemelinting gitu kan, diwehi pendidikan tinggi sok pandai, ya kan itu kan perhiasan, hanya hiasan belaka didapat di dunia. Kalau Allah tidak ngasih ya tidak bakalan punya. Semuanya kan yang ngasih Allah. Bahkan itu menjadi amanah. Kalau kita salah-salah dalam pengelolaannya, ya selesai kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan ini kan itu hakikat. Hakikat tertinggi Ramadan ini kita mau dijadikan manusia yang sejati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan selalu manusia jadi-jadian, ya, tapi jadikan manusia yang betul-betul sesungguhnya manusia, kembali ke dalam fitrah, nyadar, buang daripada sifat sombong, congkak, angkuh dan lain sebagainya, disuruh dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dibakar apa yang ada dalam diri, kesombongan kita dibakar dengan adanya puasa dan lain sebagainya. Maka kedudukan tertinggi sebenarnya di situ. Allah menginginkan kita kembali ke dalam fitrahnya. Nah, makanya juga pesan baginda Rasul, jangan lupa di saat kita itu meninggal, apa yang kita bawa tidak ada sama sekali. Asalnya kita tidak membawa apa-apa, pulang ya tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal yang kita lakukan. Nah, amal itu bukan hiasan dunia. Amal itu adalah bekal untuk mencapai kepada kebahagiaan akhirat. Dan itu bisa kita lakukan di saat kita ini masih ada di dunia. Kalau kita sudah selesai di alam kubur, ya tidak ada lagi kesempatan. Nah, makanya di saat di dunia kita
enggak hati-hati, enggak banyak ibadah, ya selesai urusannya. Percuma. Percuma kita menyombongkan apa yang ada dalam diri dan lain sebagainya. Percuma. Toh pada akhirnya akan hilang musnah tanpa bekas. Hiasan-hiasan dunia semuanya akan hilang musnah. Bahkan itu menjadi kotoran-kotoran di dalam alam kubur. Sesuatu yang kita muliakan di dunia menjadi bangkai. Sesuatu yang sangat menjijikkan. Iya memang. Jadi yang kita banggakan di dunia itu akan menjijikkan di alam kubur sampai ila yaumil qiyamah. Al-yawma laisa malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta, anak, tidak ada nilainya sekali kecuali hati yang selamat. Hati yang selamat itulah insan-insan yang selalu shiratal mustaqim, berada di dalam jalan yang telah dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Rahman Rahim, itu hati yang selamat. Sementara yang lainnya yang kita banggakan di dunia akan hilang musnah tanpa ada penghargaan sama sekali. Maka sering saya sampaikan ibaratnya itu sama. Bayi itu saat di dalam kandungan, makanan terbaiknya adalah darah. Ya enggak? Kemudian darah bagi kita apa? Apakah itu makanan terbaik? Bahkan menjijikan, ya kan? Nah, tapi untuk bayi itu adalah sesuatu yang terbaik. Maka Allah membalik lagi. Kenikmatan dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat kita impikan. Dikejar mati-matian. Akhirnya kewajiban akhirat sampai nomor 2. Tapi kenyataannya setelah kita pindah alam, apa yang kita perjuangkan mati-matian, kenikmatan dunia akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan di yaumil akhirat, di alam kubur. Ya begitulah siklusnya, begitu kehidupan itu. Maka sesuatu yang berharga itu ya hanya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang tarawih sampai di hari ke-11, maka dia akan dikembalikan, diibaratkan bagaikan bayi baru lahir tanpa dosa. Adanya hanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata bayi itu kan menggemaskan, ya kan? Menggemaskan bayi itu, menggemaskan. Karena yang ada hanya rahmat kasih sayang Allah. Apa gitu? Bapak Mujiono. Oh, aduh. Pak Bandi, nah, terombol ya. Susu serana paling. Yang ke-11. Nah, kemudian barang siapa? Mana? Pak Samsudin. Nah, wes anak kabeh wae. Enggak gitu. Inilah diantara keistimewaan orang-orang yang tarawih sampai di hari yang ke-11. Dan yakhruju minadunya kaimi walatan batni umi. Wabila desanis sangsara jayamu. Dan semoga tarawih ada yang kira-kira tanpa bolong ya 1 sampai 11. Ada ya? Kalau yang di luar sana banyak bolongnya kadang-kadang. Kalau yang di dalam insya Allah buntet kan. Jadi keistimewaan daripada apa yang telah kita lakukan sholat tarawih, sholat sunnah spesial di bulan Ramadan, dengan harapan semoga
tarawih yang kita laksanakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan kemuliaan sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amin ya rabbal alamin. Kalau mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala